Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Undiksa ajak Sivitas Akademika gali potensi diri. Undiksa kampanyekan program MBKM. Dari kawasan Udayana Lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia Rabu 17 Agustus 2022. Pada momentum ini, Sivitas Akademika diajak untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh semangat dan terus menggali potensi diri dalam rangka meningkatkan daya saing. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada momentum ini, Sivitas Akademika diajak untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh semangat dan terus menggali potensi diri dalam rangka meningkatkan daya saing. Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel menjadi pembina pada upacara ini. Upacara diikuti oleh Sivitas Akademika, baik dosen, pegawai maupun mahasiswa. Seluruh prosesi berjalan lancar dan khidmat. Upacara kali ini cukup berbeda dengan tahun lalu. Tidak hanya dari sisi peserta yang lebih banyak, tetapi peserta juga mengenakan pakaian adat Bali. Usai upacara, Rektor Inyoman Jampel menyampaikan, Hari Kemerdekaan ini harus benar-benar dimaknai oleh seluruh Sivitas Akademika. Semangat yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan perlu dipupuk dan selalu digelorakan. Ia mengajak seluruh peserta untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara-cara yang positif, salah satunya dengan menggali potensi diri yang dimiliki untuk dijadikan kenyataan. Hal tersebut menurutnya sangat penting untuk dijadikan bekal dalam menghadapi persaingan, salah satunya dunia kerja yang semakin ketat dan sulit diprediksi. Dalam kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di tahun 2022 ini, barangkali ada pesan khusus saya kepada generasi muda, khususnya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengajak semuanya, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan penuh semangat dan penuh pengabdian. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan terus, menggali terus potensi-potensi diri yang kita miliki untuk menjadi kenyataan. Selamat untuk perayaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-77
betul-betul kita bisa menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka. Ia mengajak seluruh sivitas akademika untuk terus mengembangkan critical thinking, creativity, collaboration, compassion, dan computational thinking. Selain itu juga harus memiliki good interpersonal skill atau karakter. Pada upacara ini juga diisi penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya untuk para dosen dan pegawai dengan masa kerja 10, 20, dan 30 tahun. Penghargaan ini diharapkan dapat semakin membangkitkan semangat berkarya untuk Undiksa semakin unggul. Sudah ada. Baik, bagus. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti tahap 4 yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa ditutup. Pasca ini, para peserta yang terdiri atas puluhan orang dosen diharapkan dapat semakin berkualitas dalam melaksanakan proses pembelajaran bagi mahasiswa. Acara penutupan dirangkaikan dengan kegiatan outbound di Jembong Campsite Sukesado Buleleng. Para peserta mengikuti berbagai game untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan sebagai refresh setelah selama 6 hari mengikuti kegiatan dalam kelas. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu LP3M Undiksa, Profesor Dr. Imadi Ardana. Ia didampingi oleh Sekretaris Dr. Igusti Lanang Agung Parwata. Ardana menjelaskan, program Pekerti adalah salah satu program unggulan Undiksa dalam rangka meningkatkan kemampuan mengajar bagi para dosen, terutama yang berkaitan dengan pedagogi. Dosen diharapkan semakin baik dalam merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengasesmen pembelajaran, dan sebagainya. Harapan kami kepada dosen semua dengan dosennya Pekerti ini kan, kalau kita lihat Pekerti itu kan pelatihan keterampilan teknik internasional, jadi kemampuan mengajar, kemampuan terutama kaitannya dengan pedagogik. Dengan pedagogik ini mereka setidaknya mampu merancang pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, mengasesmen pembelajaran itu dengan maksimal. Jadi itu. Ya. Disampaikan lebih lanjut, dosen memiliki peran untuk membentuk perilaku mahasiswa untuk siap berjuang dalam kondisi apapun. Oleh sebab itu, selain kemampuan pedagogi, dosen juga harus memiliki kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. Kompetensi profesional ditunjukkan melalui kualifikasi pendidikan dan sosial, dan kepribadian dikembangkan melalui aktivitas berkelompok, salah satunya outbound. Akademisi asal Denpasar ini juga menyinggung peluang tantangan dosen ke depan, yaitu tidak cukup menyampaikan knowledge atau pengetahuan mahasiswa, tetapi juga karakter. Karakter kemungkinan akan lebih dominan dilihat dalam persaingan dunia kerja ke depan. Maka dari itu dalam mengajarkan mahasiswa, ada 2 kunci yang perlu diperhatikan oleh dosen. Pertama, harus mampu memfasilitasi peserta didik atau mahasiswa untuk menguasai pengetahuan,
Dan kedua, memfasilitasi untuk menjadi pribadi yang baik dan bijak. Dalam hal ini, dosen itu harus menerapkan paradigma, yaitu knowledge is power, but character is more. Ke depan, sebagai seorang dosen tidak cukup menyampaikan knowledge atau pengetahuan, tetapi yang perlu dikembangkan adalah karakter dari mahasiswa. Karena ke depan 70% dunia usaha untuk menarik pekerja itu adalah dilihat dari kemampuan karakternya, 70%, 30% dari pengetahuan. Nah, sehingga dalam mengajar nanti, membelajarkan mahasiswa itu ada dua kunci sebenarnya. Yang pertama, dosen itu memfasilitasi peserta didik atau mahasiswa untuk menguasai pengetahuan. Kemudian yang kedua, dia memfasilitasi peserta didik untuk menjadi baik dan bijak. Baik dan bijak ini karakter. Jadi dosen itu ke depan harus mengubah paradigmanya. Jadi paradigmanya adalah knowledge is power, but character is more. Jadi pengetahuan itu memang penting, tapi karakter jauh lebih penting. Itu yang harus diubah dalam paradigma di dosen. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM yang dilaunching oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek sejak tahun 2020 yang lalu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat meningkatkan kompetensi di luar program studinya selama 3 semester. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyambut program tersebut. Ajakan kepada mahasiswa terus digalakkan, termasuk mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Dr. Gediras Bendantes saat menjadi narasumber dalam masa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Undiksa Selasa pekan kemarin. Ia menegaskan, merdeka belajar dalam hal ini bukan berarti mahasiswa bebas belajar apa saja, melainkan mahasiswa bisa belajar sesuatu yang benar-benar ingin dipelajari untuk dapat meningkatkan kompetensi utama yang didapatkan di universitas asalnya. Dalam hal ini, Undiksa sebagai salah satu perguruan tinggi memiliki peran menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk dapat mengantarkannya menuju gerbang kesuksesan, baik dengan cara meningkatkan kompetensi yang dimiliki mahasiswa maupun membangun soft skill agar mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sehingga esensi dari perguruan tinggi, yaitu Undiksa sebagai salah satu perguruan tinggi, benar-benar harus menjadi jembatan. Ya, filosofi jembatan itu bahwa kami harus mengantarkan mereka ke gerbang kesuksesan melalui baik itu secara kompetensi yang mereka harus miliki maupun membangun soft skill mereka untuk mempersiapkan mereka menghadapi berbagai tantangan yang akan terjadi 5-10 tahun ke depan. Nah, saya sangat yakin ya para mahasiswa baru ini akan sukses di Universitas Pendidikan Ganesha dan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Selain program MBKM, dalam kesempatan ini juga disampaikan berbagai program akademik yang telah dirancang oleh Undiksa. Di antaranya adalah program internasional yang bertujuan untuk memberikan international experience kepada mahasiswa melalui beberapa program yang telah berjalan, yaitu Fast Track Program yang telah bekerja sama dengan sejumlah universitas di luar negeri. Selain itu juga, Undiksa memiliki program double degree bagi mahasiswa. Disampaikan lebih lanjut, pada bulan September 2022 ini, Undiksa akan mengadakan kursus bahasa Perancis untuk mempersiapkan mahasiswa menguasai bahasa asing dan memberikan kesempatan untuk mengambil beberapa program yang ada di luar, student exchange, dan lain sebagainya. Diharapkan ke depan, program yang telah dirancang ini bisa dilakukan dengan baik dan Undiksa bisa menjadi international environment. Program-program yang saat ini kita sedang akselerasi adalah international program. Jadi kami ingin memberikan international experience kepada anak-anak kami melalui beberapa program yang universitas sudah rancang. Baik itu yang sudah berjalan saat ini yang kita sebut sebagai Fast Track Program, 3+2 Program, bekerja sama dengan berbagai universitas yang ada di luar,
maupun nanti Pak Rektor meminta kepada saya untuk merancang fast track program juga untuk internal dalam rangka kita memaksa dalam tanda petik ya terkait dengan long life education untuk mengantarkan anak-anak ini bisa memperoleh kualifikasi akademik yang lebih tinggi. Jadi dari S1 mereka langsung ke S2, 3 tahun mereka di S1, kemudian melanjutkan 2 tahun mereka di S2. Kebetulan kita punya prodi-prodi yang sangat relevan, S1, S2, maupun dari S2 ke S3. Jadi leading to PhD untuk mempercepat mereka, kemudian untuk mereka tidak putus setelah mereka selesai master, tetapi mereka bisa melanjutkan ke program doktornya. Nah, ini program-program yang sedang kita rancang, kemudian double degree program juga kami sedang rancang, sehingga universitas ini di bulan September ini juga melaksanakan kursus bahasa Prancis, bekerja dengan Alliance French. Jadi mempersiapkan anak-anak untuk bisa menguasai bahasa-bahasa asing, kemudian mereka juga nanti bisa memiliki kesempatan untuk mengambil beberapa program-program akademik yang ada di luar, student exchange dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik, dan kita juga ingin membawa international environment ke universitas ini melalui berbagai kegiatan yang kita lakukan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa diisi dengan berbagai materi. Salah satunya berkaitan dengan pemilihan umum atau pemilu yang diisi oleh narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi KPU Bali Senin pekan kemarin. Pada kesempatan ini, mahasiswa baru yang masuk sebagai kalangan milenial diajak untuk menjadi pemilih cerdas dalam setiap perhelatan politik. Sosialisasi ini dilakukan oleh anggota KPU Bali Igede John Darmawan. Ia menyampaikan materi berkaitan dengan asas pemilu yang terdiri atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu juga disinggung tentang prinsip-prinsip pemilu dan lainnya. Usai kegiatan tersebut, ia menyampaikan bahwa di atas 50% angka pemilih adalah pemilih pemula dan milenial. Mahasiswa adalah pemilih pemula
yang akan menentukan suara dalam setiap perhelatan politik, termasuk dalam pemilu tahun 2024. Atas hal tersebut, KPU memberikan edukasi berdemokrasi dalam rangka mewujudkan pemilu yang memiliki kuantitas dan kualitas tinggi. Ia juga mengingatkan, di tengah perkembangan era digital, peluang munculnya tindakan negatif terhadap pemilu perlu diwaspadai. Media digital dapat dijadikan ruang untuk penyebaran informasi tidak benar dan kampanye terselubung. Oleh karena itu, ia mengajak mahasiswa untuk nantinya dapat menjadi pemilih yang cerdas, dapat mencermati informasi-informasi yang beredar, dan mencari sumber terpercaya. Ya, satu, anak-anak muda ini sekarang kalau trennya adalah pemegang media sosial, semua ada di gadget, informasi semua didapatkan, tetapi pesan saya kepada adik semua, bahwa adik-adik juga harus bisa melakukan proses pemilihan berita. Tidak semua berita itu benar. Adik-adik sudah harus belajar untuk mencari pembanding berita, untuk mencari sumber-sumber yang terpercaya, dan bagaimana jika memang terjadi kendala atau kekurang percayaan, datangi langsung sumber berita tersebut atau lembaga-lembaga yang menangani proses tersebut. Jadi kita perkecil berita hoax, kita perkecil yang namanya black campaign dan segala macamnya dengan cara mendapatkan informasi secara langsung maupun secara penelusuran lewat media-media lainnya. Ya, berarti bisa dikatakan menjadi pemilih yang cerdas. Betul, pemilih cerdas itu ya kita awali dari proses bagaimana kita cerdas dengan diri kita sendiri, bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Melalui sosialisasi ini, mahasiswa diharapkan dapat turut terlibat dalam mengedukasi masyarakat dan dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu yang akan datang. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa yang kini melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan PPG Daljab kategori pertama tahun 2022 kembali dipercaya untuk melaksanakan PPG Daljab kategori kedua. Pada program nasional ini, Undiksa mendapat alokasi peserta 1.000-an orang yang terdiri atas 12 bidang studi. Menyambut hal ini dilakukan persiapan berbagai hal melalui rapat koordinasi Rabu pekan kemarin. Universitas Pendidikan Ganesha yang kini melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 kembali dipercaya untuk melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2. Pada program nasional ini, Undiksa mendapat alokasi peserta 1.000-an orang yang terdiri atas 12 bidang studi. Menyambut ini dilakukan persiapan berbagai hal melalui rapat koordinasi Rabu 17 Agustus 2022. Koordinator PPG Undiksa, DRSI Gede Nurjaya MPD memberikan apresiasi atas kepercayaan kementerian kepada Undiksa untuk kembali melaksanakan PPG Daljab pada tahun 2022. Undiksa mendapat alokasi peserta sebanyak 1.072 orang yang terdiri atas bidang studi Bahasa Bali, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bimbingan Konseling, IPA, Fisika, Matematika, PG PAUD, PG SD, Penjaskes, PPKN, dan Pendidikan Teknik Informatika. Peserta ini merupakan yang diangkat terhitung masa tahun 2016 sampai 2019. Untuk Daljab 2 kita juga bersyukur ya, bisa bersyukur karena memang kembali mendapatkan kepercayaan dari kementerian untuk menjadi pelaksana PPG dalam jabatan kategori 2 yang pelaksanaannya nanti kurang lebih 1 semester bulan ya. Dan karena kita sudah berpengalaman dari dulu, saya pikir tidak ada masalah itu. 1 semester atau 1 tahun tidak ada masalah. Peserta untuk Daljab 2 itu ya masih juga cukup besar untuk ukuran kita. Ada 1.072 peserta di Proting Indonesia dari 12 bidang studi. Dan untuk sekarang ini ada 1 bidang studi baru, yaitu bidang studi fisika. Untuk PPG Daljab sudah lama kita melakukan fisika, sekarang kita mendapatkan prodi fisika. Ya, dan persiapan yang sudah dilakukan menyambut PPG Daljab 2 ini apa? Nah, persiapannya tentu saja kita di kepanitiaan ini ya, kita mempersiapkan hal-hal yang diperlukan, misalnya kita sudah mengupload pengumuman yang diperlukan untuk lapor diri ya. Jadi sekarang kita sedang melaksanakan kegiatan untuk melakukan persiapan itu, bagaimana lapor diri, kemudian bagaimana nanti orientasi awal, kemudian penjadwalan perkuliahan baik dari pendalaman materi, pengembangan perangkat, bahkan kita sudah membuat penjadwalan sampai dengan PPL. Itu sudah. Ini luring apa daring, Pak?
Ini dulu daring semuanya. PPG dalam jabatan kategori 1 maupun kategori 2 semuanya masih daring. Disampaikan lebih lanjut, Undiksa memang sudah memiliki pengalaman panjang untuk melaksanakan PPG. Meski demikian, persiapan maksimal tetap dilakukan, mulai dari tahapan lapor diri bagi para peserta, penyusunan jadwal tahapan kegiatan, dan pemetaan dosen mengajar maupun guru pamong. Pelaksanaan PPG ini secara daring sama dengan kategori 1. Terdapat sejumlah kegiatan yang harus diikuti peserta selama kurang lebih 1 semester, yang dimulai pada bulan Agustus. Di antaranya pendalaman materi, pengembangan pembelajaran, dan praktik pengalaman lapangan. Pelaksanaan seluruh kegiatan dalam PPG ini diharapkan mendapat dukungan dari para peserta. Peserta diajak untuk melakukan persiapan dengan baik, termasuk dalam penguasaan teknologi. Melalui PPG, peserta diharapkan menjadi guru yang unggul dan semakin profesional. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima sebanyak 334 mahasiswa dari program Pertukaran Mahasiswa Merdeka PMM Gelombang 2 tahun 2022. Mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini akan mengikuti perkuliahan pada semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Kedatangan mahasiswa PMM ini akan berlangsung sebelum tanggal 5 September 2022, awal dimulainya aktivitas perkuliahan. Menyambut hal tersebut, Undiksa mempersiapkan penerimaan, termasuk memfasilitasi penyediaan tempat tinggal atau pemondokan. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes usai memberikan arahan dalam rapat koordinasi Kamis 18 Agustus mengatakan, PMM adalah salah satu program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Program ini untuk memberikan pengalaman akademik yang baru bagi para mahasiswa dan mendapat pemahaman tentang kebinekaan yang juga tertuang dalam modul Nusantara. Dalam hal ini, mahasiswa akan mempelajari budaya lokal di universitas tujuan, membaur dengan mahasiswa lain yang memiliki suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Dengan demikian, diharapkan rasa persatuan menjadi semakin kuat dan semakin menunjukkan kebinekaan adalah salah satu kekayaan Indonesia. Disampaikan lebih lanjut, mahasiswa PMM akan mengikuti pendidikan selama 1 semester di Undiksa. Mata kuliah yang diambil bisa sesuai dengan kompetensi yang diambil di kampus asalnya atau yang mendukung kompetensi utamanya. Hal ini yang menjadi salah satu esensi dari MBKM. Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini adalah salah satu program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi sebenarnya Kementerian melalui pertukaran mahasiswa merdeka ini ingin memberikan academic environment yang berbeda bagi anak-anak kita, baik itu dari Universitas Pendidikan Ganesha maupun dari universitas lainnya yang ada di Indonesia. Nah, selain mereka akan merasakan akademik atmosfer yang berbeda, kemudian para dosen-dosen di masing-masing universitas juga akan berbeda-beda. Mereka juga, kementerian juga berkeinginan untuk melalui PMM ini terjadi pemahaman terkait dengan kebinekaan kita. Jadi sehingga dalam pertukaran mahasiswa merdeka ini ada namanya modul Nusantara, itu diberikan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti program ini. Jadi mereka akan mempelajari tentang budaya lokal di universitas yang menjadi tujuannya. Kemudian mereka akan membaur dengan mahasiswa lain yang memiliki suku, agama, ras yang berbeda-beda. PIC PMM Undiksa Dr. Igede Wawan Sudate mengatakan, peminat PMM gelombang 2 untuk Undiksa cukup banyak, mencapai 1000-an orang. Akan tetapi yang lolos seleksi hanya sebanyak 334 orang. Seleksi program ini melalui sistem kampus merdeka. Mahasiswa juga wajib mengikuti survei kebinekaan. Akademisi bidang studi teknologi pendidikan ini menjelaskan, PMM kali ini dilaksanakan full luring.
berbeda dengan gelombang pertama yang berlangsung full daring. Selain itu, modul Nusantara diberikan setara 4 SKS, lebih banyak dari sebelumnya yang hanya 2 SKS. Selain menerima, sebanyak 29 orang mahasiswa Undiksa juga ada yang mengikuti PMM di kampus lain. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan memiliki multikompetensi dalam rangka meningkatkan daya saing. Di Universitas Pendidikan Ganesha pada program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2022 ini yang masuk pada batch 2 ini cukup banyak dan sangat luar biasa. Kita menawarkan kuota 400 mahasiswa dengan jumlah peminat 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia, baik PTN atau PTS. Daya tarik Bali, daya tarik Undiksa itu mempengaruhi jumlah peminat yang cukup besar yang ingin studi di Universitas Pendidikan Ganesha. Mahasiswa yang lolos ini nantinya akan menjadi mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha selama 1 semester. Seperti itu. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus terus dilakukan, salah satunya melalui edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Hukum di Universitas Udayana. Ya, riwayat pekerjaan beliau. Bahaya akan penyalahgunaan terkait dengan barang haram ini disadari oleh Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pemberian materi terkait dengan bahaya narkoba yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini menyasar mahasiswa baru yang mengikuti pengenalan kehidupan kampus Senin kemarin. Sosialisasi tersebut dibawakan oleh Kepala BNN Kabupaten Buleleng Gede Astawe. Ia menyebut kegiatan ini adalah upaya secara lunak untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Pria asal desa Temukus ini menjelaskan, kalangan mahasiswa masih sangat rentan akan terpengaruh hal-hal negatif karena memiliki tingkat emosional yang kurang stabil. Oleh karena itu, dipandang perlu sinergi antara perguruan tinggi dan BNN untuk memberikan pencerahan atau penjelasan kepada mahasiswa
akan bahaya narkoba. Kita sudah bagaimana narkoba terutama di kampung. Tentang sekali. Kenapa? Karena dari SMA masuk kuliah, memang dari segi emosional itu kan labil, tidak perlu pencerahan. Bagaimana Bapak pencerahan ini? Pertama kita melakukan pendekatan dengan lunak. Ada seperti ini. Terima kasih banyak Pak Rektor Indonesia untuk bisa memahami hadir dengan mahasiswa itu. Kemudian sampaikan juga siapa tahu mahasiswa ada keluarga ataukah lingkungannya yang kena narkoba, jangan takut-takut untuk melakukan ke BNN. Ini yang perlu kita keluarkan. Jadinya untuk pengobatan, tidak diproses hukum. Ada kategori soft power kita grupnya, tapi pendekatan soft. Nah, tidak mau kalah. Ya, di antara ini, andai kan yang kena kita pengobatan, yang tidak kena jangan kena. Kemudian yang kedua, memang ranahnya BNN untuk bukan hard ya, atau pro. Jadinya untuk apa ya? Untuk memberantas pengedarnya. Ya. Ini kan teknik dari BNN. Tapi tidak dapat juga masukkan informasi juga. Ketika masuk punya informasi, informasikan juga kepada kita. Kemudian yang ketiga, namanya smart power control. Artinya pendekatan zaman sekarang, zaman digital. Teknologi seperti kejadian kemarin, anak pelajar mengedarkan narkoba di medsos. Yang terkait itu kita menyampaikan mahasiswa agar bergabung dengan medsos BNN atau BNN. Ia memberikan apresiasi kepada Undiksa yang telah mengadakan sosialisasi ini. Diharapkan hal ini dapat menurunkan angka penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Buleleng. Selain melalui pendekatan secara lunak, BNN juga mengambil langkah tegas terhadap para pengedar narkoba. Terkait hal tersebut, diperlukan peran serta masyarakat untuk memberikan informasi terkait dengan orang yang terindikasi sebagai pengguna maupun pengedar. Langkah terakhir yang juga dilakukan adalah dengan cara Smart Power Improve, yaitu pendekatan melalui media sosial. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, diharapkan mahasiswa dapat mencari berbagai sumber untuk mengetahui akan bahayanya narkoba, sehingga dapat juga disosialisasikan kepada lingkungan sekitar. Lebih lanjut, ia berharap materi yang disampaikan dapat menyadarkan mahasiswa akan bahaya narkoba dan mampu bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tidak hanya diisi dengan upacara bendera di lapangan. Di Kabupaten Buleleng, ada hal unik yang dilakukan oleh masyarakat seperti kelompok masyarakat pengawas penimbangan lestari Desa Bakti Srage yang menggelar aksi pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Aksi ini juga diikuti oleh perwakilan Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa, Gede Iwan Setiabudi, dan Inyoman Oka Dharma. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tidak hanya diisi dengan upacara bendera di lapangan. Di Kabupaten Buleleng, ada hal unik yang dilakukan oleh masyarakat, seperti kelompok masyarakat pengawas penimbangan lestari Desa Bakti Srage yang menggelar aksi pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Aksi ini juga diikuti oleh perwakilan Universitas Pendidikan Ganesha, Gede Iwan Setiabudi, dan Inyoman Oka Dharma. Pengibaran bendera ini berlangsung pada pagi hari. Seluruh kru melakukan persiapan dengan matang, termasuk melengkapi diri dengan peralatan selam. Sebelum pengibaran bendera dimulai, terlebih dahulu dipasang tiang ke dalam laut yang berjarak sekitar 300 meter dari garis pantai. Ketua Pokmaswas Pantai Penimbangan, Jero Mangku Gede Wiatnyana mengatakan, pengibaran bendera dilakukan dengan kedalaman 10 meter. Aksi ini sebagai bentuk luapan semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aksi ini juga sekaligus diharapkan dapat semakin meningkatkan kecintaan dan kesadaran dalam menjaga laut. Bendera yang dikibarkan kembali diturunkan pada sore hari.
Hari ini dalam rangka HUT RI yang ke-77 kita melepas 77 ekor tukik dari hasil penangkaran kita di Pantai Penimbangan. Yang usia berapa yang dilepas? Ini yang dilepas usia 2 minggu dari baru natasnya. Selain pelepasan tukik ada di samping pelepasan tukik, tadi pagi teman-teman kita juga bersih-bersih pantai dan sekarang kita prepare untuk acara pengibaran bendera bawah laut itu per 17 orang, kemudian di DAP 8 orang, kemudian yang bersih-bersih tadi 45 orang. Dikibarkan di kedalaman bendera merah putih ini kami kibarkan di kedalaman 10 meter. Yang ukuran bendera berapa? Ukuran bendera yang paling besar lah, ini kan bawah laut biar kelihatan ya, jadi ukurannya yang paling besar. Selain pengibaran bendera, juga dilakukan pelepasan tukik sebanyak 77 ekor. Tukik yang berusia 2 minggu tersebut merupakan hasil dari konservasi di Pantai Penimbangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dalam konservasi terumbu karang. Dalam perjalanannya, aksi peduli lingkungan ini membuahkan hasil yang positif, ditandai dengan semakin berkembangnya biota laut. Aksi peduli laut ini diharapkan selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, laut menjadi sumber kehidupan dapat tetap lestari. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh